Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Amy. Kami akan memaparkan paper kami yang berjudul Peran Ekspor Kelapa Sawit dalam Menunjang Perekonomian Indonesia. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari saya, Afifa Alpar, dan teman-teman saya, Ananda Witama, Windy Astuti, Angelita, dan juga Dea Dialti Rugu. Lanjut pendahuluan. Pendahuluan, Indonesia ialah negara agraris yang peningkatannya didorong oleh sektor pertanian. Salah satu subsektornya ialah perkebunan. Secara garis besar, perkebunan memiliki peranan yang penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, ekspor, serta membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bidang pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kontribusinya yang cukup besar pada PDB, yaitu 1,75% di tahun 2020. Bertambahnya permintaan serta harga dari komoditas diperkirakan akan menambah PDB di sektor perkebunan ini. Begitu juga ekspor unggulan nasional, yaitu kelapa sawit. Ketika terjadi krisis ekonomi, sektor pertanian ialah sektor yang cukup membantu menahan guncangan ekonomi, dan sektor ini juga diandalkan dalam menstabilkan kembali perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu dari banyak komoditas di Indonesia dalam bidang perkebunan yang mempunyai peran penting untuk mendorong ekonomi nasional. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar, produksi minyak sawit juga kelapa sawit di tahun 2018 mencapai angka 48,57 juta ton yang mencakup crude palm oil dan sebesar 40,57 juta ton yang mencakup palm kernel oil dan sebesar 8,11 juta ton. Total dari produksi itu berdasar dari perkebunan rakyat yang sejumlah 16,8 juta ton, 2,49 juta ton dari perkebunan besar milik negara, dan 29,39 juta ton dari perkebunan besar milik swasta. Indonesia menjadi nomor 1 dalam produksi minyak sawit. Produksi sawit dunia sebesar 60 juta ton dan Indonesia telah menyumbangkan lebih dari sebesar itu, yaitu yang ini sebesar 35 juta ton. Jadi Indonesia telah menjadi penyumbang produksi kelapa sawit sebanyak 54% dari produksi minyak kelapa sawit di dunia. Ekspor ialah kegiatan perdagangan suatu barang atau komoditas secara legal antar negara ke negara lainnya. Salah satu sektor terbesar yang menyumbangkan dalam pengeksporan di Indonesia ialah dari sektor perkebunan, yaitu minyak kelapa sawit. Tercatat nilai ekspor di bulan Juli 2021 dalam produksi minyak sawit mencapai angka 2,8 miliar US dollar, dan itu menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya yang berjumlah sebesar 684,5 juta. Di tahun 2014, devisa ekspor yang disumbangkan dari produksi kelapa sawit menginjak angka 19,56 miliar US dollar. Atau jika dirupiahkan sebesar 250 triliun. Angka itu lebih dari 10% APBN di Indonesia. Selanjutnya, kaitan kasus tersebut dengan teori ialah kasus di atas sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana satu negara harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan juga mengekspor produk yang memiliki kerugian yang lebih kecil dan mengimpor produk dengan kerugian yang cukup besar. Seperti halnya kelapa sawit yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil dibandingkan dengan komoditi lainnya. Juga dengan penghasilan ekspor yang besar, maka negara itu harus melakukan ekspor untuk memperoleh keuntungan perekonomian yang besar. Teori yang kedua yaitu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo yang berpendapat bahwa jika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan harga yang lebih murah, negara tersebut akan memproduksi barang atau jasa tersebut dan tidak akan membeli atau mengimpornya dari negara lain.
Namun, jika biaya produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain, barang atau jasa dibeli dari atau diimpor dari negara lain. Dan juga kasus ini sesuai dengan teori perdagangan internasional, di mana ada dua alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional. Pertama, negara yang berbeda memiliki kepemilikan dan pembuangan sumber daya alam yang berbeda. Kedua, negara-negara perdagangan berusaha mencapai skala ekonomi. Indonesia memiliki kepemilikan terhadap sumber daya alam di lahan perkebunan sawit, dan dengan itu Indonesia membuang hasil sumber daya alam kelapa sawit tersebut dengan melakukan ekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan juga Indonesia berusaha untuk mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dengan mengekspor hasil perkebunan kelapa sawit. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan di mana ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang penjelasan pengembangan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Karena aktivitas pertanian kelapa sawit ini sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, di mana pertumbuhannya itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keluar dari garis kemiskinannya. Dan hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yaitu sebesar 13,8% yang berada di urutan ketiga setelah sektor pengolahan industri, restoran, dan juga hotel. Juga sektor perdagangan pada tahun 2007 terhadap produk domestik bruto atau PDB. Karena ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor pertanian inilah yang membantu dan cukup kuat untuk menghadapi goyangnya ekonomi pada saat itu dan dapat untuk memulihkan perekonomian nasional. Kelapa sawit ini merupakan komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting untuk penghasilan devisa negara Indonesia di luar gas dan juga minyak, karena Indonesia merupakan negara dengan reproduksi dan eksportir terbesar kedua setelah negara Malaysia sebesar 32,64%. Yang kedua ada kebijakan perdagangan kelapa sawit atau CPO, di mana tujuan pemerintah Indonesia itu melakukan sebuah kebijakan ini adalah karena kelapa sawit merupakan produk yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yang di mana sudah menyumbang devisa yang besar, dan kebijakan CPO ini menjadi bentuk hambatan dari sebuah tarif yang berbentuk pajak ekspor dan bea cukai yang biasanya dilakukan oleh negara pengekspor dan juga pengimpor guna untuk mengimbangi pengaruh penawaran dan juga permintaan di pasar dunia. Sebagai salah satu unggulan dalam bidang ekspor kelapa sawit, juga ada beberapa kebijakan di Indonesia yang diterapkan untuk komoditas kelapa sawit, di mana sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang penting dan juga pasukannya tidak boleh terputus, karena jika terputus maka akan mengakibatkan kerusakan bagi kestabilan ekonomi nasional. Itu sebabnya pemerintah ikut mengatur harga dan juga jumlah CPO baik untuk kebutuhan ekspor maupun juga kebutuhan domestik. Yang selanjutnya ada peningkatan perekonomian CPO, di mana perkembangan CPO kelapa sawit ini berkembang sangat pesat selama 3 tahun belakangan ini dari tahun ke tahun. CPO pada tahun 2005 menghasilkan 15,560 juta ton yang meningkat hingga 6,68%. Tahun 2016 mencapai 16.600 juta ton. Tahun 2017 semakin meningkat hingga mencapai 10,24%. Dan menjadikan 18.300 juta ton. Menurut BPS atau Biro Pusat Statistik, tahun 2006 produsen kelapa sawit ini dihasilkan dari perkebunan rakyat, di mana lahan kelapa sawit ini terbagi menjadi 3, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar, dan perkebunan yang lebih besar lagi. Yang keempat ada peningkatan ekspor Indonesia dari minyak kelapa sawit, di mana Indonesia mempunyai peluang produksinya, pertumbuhannya yang akan relatif lebih tinggi dari negara Malaysia jika mengingat ketersediaan teknologi dan juga lahan untuk produksi yang belum secara optimal dilakukan. Dan Indonesia perlu berhati-hati dengan negara lain yang dapat industri sawitnya berkembang dengan melonjaknya pertumbuhan CPO yang mencapai 22,02%, jatuh di atas Malaysia dan juga Indonesia, di mana pada tahun 2018 produksi Indonesia ini lebih tinggi daripada Malaysia yang selisihnya hampir 1 juta ton, padahal ketika tahun 2015 Malaysia yang memimpin tingkat produksinya. Konsumsi CPO ini bersaing dengan 4 minyak nabati di dunia dan saling bergantian atau bersubstitusi. Walaupun seperti itu, tetapi konsumsi CPO dari waktu ke waktu semakin meningkat, di mana pada tahun 2003, menurut Oil World, pengonsumsian dunia terhadap CPO ini bisa mencapai 123,95 juta ton
pada tahun 2017 yang menjadi 153,84 juta ton dengan rata-rata jumlah pertumbuhan sebesar 4,78% per tahun. Dan terkhususnya untuk di Indonesia, pertumbuhan sebesar ini dapat didorong oleh pemerintah turunan dan juga permintaan minyak goreng yang menjadi permintaan rakyat yang utama. Next. Baik, poin-poin kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini, yang pertama yaitu Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar dengan presentase 54% penyumbang kelapa sawit di dunia dengan hasil ekspor yang menyentuh angka 220 triliun rupiah dan angka tersebut merupakan angka yang melebihi nilai ekspor yang diberikan dari sektor lainnya. Yang kedua, adapun kebijakan perdagangan kelapa sawit atau CPO itu bertujuan agar pajak ekspor dan bea yang keluar itu keluar sehingga menambah semangat pengusaha untuk mengekspor dan mengurangi resiko terjadinya ekspor ilegal. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing crude palm oil dapat dicapai melalui upaya peningkatan kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dan produktivitas dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.